eh, seputar hadis tentang keutamaan orang yang bermajelis zikir. Maksudnya adalah malaikat mendoakan orang yang bermajelis zikir. Di sini dalil ini digunakan sebagian orang yang melakukan doa dan zikir bersama. Pertanyaan saya, apakah benar penempatan pendalilannya? Karena dari segi zahir hadis, kami sebagai orang awam merasa seperti itu. Maksudnya zahirnya bahwa yang dimaksud itu adalah orang yang bermajelis zikir. Majelis zikir itu ada beberapa penggunaannya di dalam hadis. Ada majelis zikir digunakan untuk majelis tempat menuntut ilmu, disebut majelis zikir. Ada majelis zikir adalah majelis yang seorang banyak membaca Al-Quran di dalamnya atau melakukan membaca wirid-wirid dan zikir-zikirnya. Ya, keutamaan tentang majelis zikir itu banyak. Tapi bukan artinya seseorang itu diizinkan untuk melakukan ritual zikir berjamaah. Karena kata berjamaah itu tidak ada di kalimat hadits-hadits. Jadi sekarang kita duduk bersama ini. Ini bisa disebut majelis zikir karena majelis ilmu. Tapi seorang baca wirid bersama itu lain lagi masalahnya. Membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar cara bersamaan itu perlu dalil khusus kalau dia lakukan secara bersamaan, karena Nabi SAW dan para sahabatnya tidak pernah melakukan itu. Bahkan di dalam sejarah bidah-bidah amaliyah, bidah yang paling pertama muncul dari bidah amaliyah adalah di Kufah di masa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di mana di sebuah masjid ada orang yang berzikir berhalaqah-halaqah dipimpin oleh satu orang. Dia berkata, wahai kaum, bertasbih 100 kali. Maka rame-rame mereka membaca subhanallah 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 bersamaan. Maka melihat hal tersebut, Ibnu Mas'ud langsung menegur mereka. Beliau berkata, apakah kalian ini berada di atas petunjuk lebih baik dari petunjuk Nabi? Au muftatihu babi dhalala, atau kalian sedang membuka pintu kesesatan? Hanya ada dua kemungkinan. Sekarang kalian berzikir berjamaah sekarang ini, kalian anggap diri kalian lebih bagus dari Nabi dan para sahabat? Nabi dan para sahabat tidak ada yang pernah melakukannya. Kalau dia tidak berani mengatakan seperti itu, berarti kemungkinan yang kedua, mereka sedang membuka pintu kesesatan. Itu fatwa Abdullah bin Mas'ud ketika bidah ini muncul. Jelas ya? Jadi itu pendalilan bukan pada tempatnya. Bukan pada tempatnya. Sebagian manusia itu di masa sekarang ini kadang di bidah yang jelas dia bisa menghindari bidah yang jelas. Tapi bidah yang sifatnya idhafiyah, ada sudut polesan syar'i tetapi ditambah-tambah, akhirnya yang kadang sebagian manusia tidak bisa membedakan, tidak bisa memilah bahwa itu juga bidah sebenarnya. Itu juga bidah. Baik. Karena itu Rasulullah SAW mengingatkan tentang wajibnya seorang itu berpegang dengan sunnahnya dan kebaikan yang besar di belakang hal tersebut. Dan Nabi mengingatkan akan bahayanya. Kata beliau, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka amalan tersebut adalah amalan yang tertolak. Ya wallahu ta'ala alam.